hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Kalau kondisi inflasi seperti ini, ke depannya paling bagus itu investasi itu ada 3, Jo atau Mas. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be alone. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nanti berapa tahun lagi emas itu 2 juta. Wow. Tapi masih berapa tahun lagi? Iya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Kalau kondisi inflasi seperti ini, ke depannya paling bagus itu investasi itu ada 3, Jo atau Mas. Pak Daud, yang pertama. Pertama, kalau untuk jangka panjang itu emas. Emas. Kalau jangka pendek itu US dollar. Berarti punya US dollar Pak Daud ya, nabung ya. Ya, dan yang ketiga tanah, Thomas. Tanah. Jadi kalau punya uang beli tanah Pak Daud ya. Tapi tidak boleh KPR atau modal utangan. Ya, harus cash Pak Daud ya, harus tidak hutang bank ya Pak Daud. Nah, itu pandangan saya demikian, Thomas. Ya Pak Daud. Nah, gimana menurut Thomas? Luar biasa. Saya mau ulang untuk jemaat Pak Daud ya. Ada 3 investasi yang menurut Pak Daud prediksikan harus kita punya. Pertama adalah emas, kedua adalah uang dolar Amerika, ketiga adalah tanah Pak Daud ya. Tapi tidak boleh hutang atau KPR tanah. Itu Pak Daud ya. Itu jangka panjang sebabnya. Jangka panjang Pak Daud ya. Yang sangat jangka pendek apa Pak Daud? US dollar. US dollar. Jadi kita simpan US dollar Pak Daud ya. Tapi untuk saat ini udah terlalu tinggi kan? 16.000 Pak Daud. 16.400 kan? Iya, betul. Kan prediksi saya kan 16 sampai 16,5. Betul Pak Daud. Luar biasa Pak. Itu dekat. Nah, emas nanti 1,5. Kalau sudah sampai 1,5, berapa tahun lagi untuk nyampe 2 juta per gram itu lebih cepat. Oh, ya. Gimana Thomas? Luar biasa. Pak Daud, selama ini Pak Daud belum pernah singgung tentang pergerakan prediksi Cina Pak Daud. Karena saya lihat di berita-berita nih, Cina senyap tapi banyak hal yang menakutkan dunia Pak. Apakah Cina nanti diprediksikan menggantikan posisi Amerika Pak? Gini ya. Posisi Cina yang pasti akan menguasai ekonomi Indonesia itu 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian ya Pak Daud ya? Nah, 10 tahun ke depan itu yang dikuasai Cina apa? Kan itu Thomas. Iya. Pertama, yang berhubungan dengan metal. Metal, bahan metal Pak Daud ya? Iya. Metal itu nikel, aluminium, baja, industri itu yang akan dikuasai. Pantas mobil-mobil Cina banyak yang baterai Pak Daud ya di Indonesia Pak Daud ya. Kan nikel itu. Nikel. Nah, kedua itu adalah tekstil. Tekstil, bahan ya Pak Daud ya. Nah, nanti akan 10 tahun ke depan mengarah ke alat kesehatan. Alat kesehatan termasuk alat kedokteran Pak Daud ya. Betul. Wow. Nah, itu akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau untuk dunia Pak? Saya ngomong Indonesia aja. Kalau dunia terlalu luas. Terlalu luas ya. Ini saya ngomong yang pasti aja.
Apakah nanti mata uang Cina akan jadi pengaruh, Pak? Akan menjadi pengaruh atas Indonesia, Pak? Tetap US dollar selama 10 sampai 15 tahun ke depan. Oh, Karena utang kita itu cadangan kan dihitung dolar, bukan yuan. bukan yuan ya, hitungnya dolar Pak Daud ya. Utang Ya, Bank kan Dunia kan juga US dollar. US dollar Pak Daud ya. Tetap 10-15 tahun ke depan itu tetap US dollar. US dollar Pak Daud ya. Dan yang untuk bertahan menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia itu ada, Thomas. Apa Pak Daud? Pertama, pertanian, perkebunan. Yang bisa mempertahankan Indonesia Pak Daud ya. Jadi mulai sekarang harus bisnis ketahanan pangan yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan. Pertanian perkebunan ya Pak Daud. Oke. Kedua, Kedua, perikanan, peternakan. perikanan peternakan. Perikanan dan apa, Thomas? Peternakan Pak Daud. Ketiga, Hmm. distribusi logistik. Distribusi logistik. Karena drivernya, sopirnya harus SIM Indonesia. Iya Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Jelas. Daud. Jelas Pak Daud. Jadi bisnis logistik distribusi aman. Aman. Karena sopirnya harus orang Indonesia. SIM-nya, SIM surat izin mengemudinya. Iya. Kan tetap asing dibatasi. Betul Pak Daud. Termasuk toko-toko besi karena berhubungan dengan material, bisnis yang berhubungan dengan material batu sama pasir, itu bertahan seterusnya. Bertahan terus ya Pak Daud ya. Karena kan ngambilnya di gunung, bukan impor. Iya. Nah, jelas. Jelas Pak Daud. Dan yang keempat, properti tanah. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Ya. Nah, 4 ini yang bertahan seterusnya. Nah, kuliner juga termasuk bertahan, tetapi bukan yang Chinese food. Ya apa Pak Daud? Makanan Nusantara. Makanan ciri khas Indonesia apa Pak Daud ya? Ya, makanan Nusantara, makanan Indonesia. Yes. Karena apa? 10 tahun ke depan, kokinya asli datang ke Indonesia. Jelas, Thomas. Pak Daud. Jelasnya gimana, Thomas? Ya, tadi Pak Daud sudah jelasin semua bahwa untuk yang bertahan termasuk kuliner karena kokinya memang dari Indonesia Pak Daud. Harus makanan Nusantara Pak Daud. Kalau Chinese food berat, karena nanti 10 tahun ke depan, koki-koki yang aslinya datang. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud, jelas sekali. Ayam geprek Pak Daud ya. Ayam geprek aman. Ayam gebuk. Pokoknya pertanian, perkebunan itu. Akan aman Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan wawasan ini kuliah umum Pak Daud Tony. Jadi Pak Daud memberikan pengetahuan umum di kuliah umum Pak Daud ya. Itu pandangan saya secara makroekonomi. Makroekonomi. Kalau Singapura bagaimana Pak? Tetangga kita Pak menghadapi global. Kalau Indonesia dijamin bisa mampu bertahan. Singapura bagaimana Pak yang tidak punya Singapura ya daya tetap bertahan karena sistem manajemennya, sistem pemerintahnya sudah baik dan teratur disiplin. Yes. Karena Singapura disiplin, tatanannya sudah sangat bagus, maka membuat Singapura juga ikut bertahan Pak Daud ya. Nah, kan termasuk sekitarnya pinggir laut. Betul. Tapi kan Singapura nggak ada sumber daya alam sama sekali Pak. Iya, tapi kan manajemennya bagus. Bagus. Sampai dolar pun ikut naik Pak, 11.000 sekian Pak. Karena kan mereka kan juga
sistem keuangannya bagus. Bagus. Karena penting itu mata uang itu bisa diterima pasar karena bicara trust, kepercayaan. Betul, Pak. Iya, Oke, Pak Daud. itu, Ada lagi, Pak Daud? itu pandangan saya, Thomas. Ya, Pak Daud. Luar biasa. Saya bukan ahli ekonomi, bukan. Kebetulan waktu dulu kan saya di pengamanan presiden, kawan-kawan saya itu kan yang ngasih info, ngobrol-ngobrol, ngasih pandangan, cara berpikir. Yes, Pak Daud. Nah kan kawan-kawan saya kan kebanyakan di ring satu presiden dulu. Betul, Pak Daud. Siap, Pak Daud. Oke lanjut Thomas. Oke, sekarang kita tanya jawab yang pertama. Silakan Pak Bakti. Oh, Herdinta Kaltim, silakan. Selamat malam Pak Daud. Iya gimana? Pak, mohon doakan kami yang saya dengan kakak mau udah merintis usaha jualan baju Pak. Doakan supaya Tuhan berkati dan mohon juga doakan rumah ini karena di sini kami membuka usaha kami Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan, berkati tokonya, berkati pekerjaannya di tempat ini Tuhan. Kuasa Yesus, nama Yesus Elohim dimuliakan. Buka berkat, buka masa depan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Daud. Oke, selanjutnya Ibu Sepna Tarikan. Salam Pak, saya mau didoakan, bibir saya udah lama bengkak dan gatal. Oke, ini bukan masalah setan, memang bengkak beneran. Ya, angkat tangan ya. Doa. Ini minyaknya dan doakan minyaknya Pastor. Ini kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Amin. Oke, yang ketiga Ibu Ajeng, silakan. Tekan unmute-nya. Ya, Ajeng. Mau tanya apakah ada kutuk saya sama anak-anak ini Pak Daud? Oh ada nih yang anak laki ya yang di belakang sendiri. Ya, mari angkat tangan Bu, yang anak lakinya. Iya Biar berdoa kita semua. doakan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat masa depan. Dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Amin. Ya, selanjutnya yang keempat Lisa Yang, Singapura. Silakan. Ya, shalom Ibu Lisa. Mohon Ya, doakan gimana Ibu? saya sama anak-anak pada kutukan itu. Angkat tangan doa ya. Ya, Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Buka berkat, buka masa depan di dalam nama Yesus. Amin. amin. Lanjut Thomas lagi. Amin. Yang terakhir Ibu Restina Hasibuan, silakan. Salam Pak Daud. Iya mau tanya Pak Ibu. Pak, ini anak saya namanya Alicia. Terus itunya Pak, mukanya itu belang Pak, putih sebelah. Terus saya sudah bawa ke dokter, katanya pigmen vitiligo Pak Pastor, bisa minta tolong didoakan anak saya sembuh. Kita doa kesembuhan ya. Amin. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus roh jahat keluar.
Darah Amin. Yesus Amin. bebaskan. Amin. Darah Yesus Amin. sembuhkan. Amin. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Darah Yesus bebaskan. Amin. Bebas dari kutuk. Efesus pasal 6. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku
oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.